meningkatkan kreativitas guru dan siswa di Palembang, terutama di Madrasah Furqaniyah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, judul hari ini saya pilih dengan judul penerapan pendampingan pembelajaran 421 melalui model pembelajaran inclusive learning untuk menjaga komunitas guru dan siswa di Palembang. Kenapa saya pilih tema ini? Karena memang tema ini lagi tren untuk para guru, terutama di abad 21. Bagaimana meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah bisa berlangsung dengan baik untuk guru maupun untuk siswa. Karena output itu gurunya harus bagus dulu. Guru yang berkualitas berimbas kepada siswa. Kenapa begitu? Karena guru adalah tombak dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu sudah tahu bahwa zaman sekarang tidak mudah dari seorang pendidik. Terlalu banyak tantangan. Benar nggak kira-kira? Gak usah jauh-jauh kita berpikir ya. Anak-anak mungkin zaman saya tidak ada media sosial. Saya juga bermain thinking gitu ya. Sekarang anak itu sudah main handphone atau gawai dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu aku bantu teknologi. Nah, Bapak Ibu tidak boleh dalam menggunakan teknologi. Bahaya masalahnya. Sesekali cek dan cek handphone atau gawai. Oke, silakan. Nah, saya akan masuk di sisi pendahuluan. Maaf, bersama belakang saya. Kalau kita lihat pembelajaran 421 ini menuntut pergeseran dari metode tradisional menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Benar? Sekarang tradisional itu dari guru sampai pada siswa. Nah, dalam konteks ini, keberhasilan siswa ini menjadi kunci utama. Adalah menjadi kunci utama. Sayangnya banyak guru menerapkan pendekatan lama yang kurang mendorong partisipasi aktif siswa. Padahal siswa perlu dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, mengoperasi pengetahuan secara mandiri. Kenapa Bapak Ibu guru sekarang sebagai manusia pasti ada kekurangannya. Tapi Anda sebagai guru itu untuk yang lebih kritis. Karena kita yang memberikan transfer ilmu pada siswa. Anda ibu-ibu ini transfer ilmu mau dijadikan mata putihnya dengan itu tetap saja berpusat pada kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah kita apapun misalnya. Tapi mau mau bukan itu saja, ibu-ibu harus punya kita sendiri bagaimana cara meningkatkan kualitas didik itu supaya bagus. Tidak cuma di rumah ini anak-anak saya tidak bisa seperti itu. Zaman sekarang sudah berubah. Kita juga harus beralih teknologi untuk dalam skop masing-masing. Nah, metode ini saya ambil dari Besseling ini adalah solusi adaptif saja. Karena kalau model pembelajaran banyak, tidak mungkin kita bahas semuanya. Jadi saya pilih cuma satu. Ini model ini. Kenapa model saya pilih? Nih, karena model ini dia proses penemuan serta menjadikan guru sebagai pembimbing kreatif. Jadi model ini bagus bagi guru untuk menerapkan proses dalam proses dunia pembelajaran. Nah, tujuan dari inclusive atau PDL ini ya, inclusive ini meningkatkan pemahaman kemampuan guru dalam menerapkan model inclusive ini. Jadi kuncinya adalah model ini bisa meningkatkan kreativitas guru, terutama di abad saat ini. Salah satu model ya, karena banyak lagi model-model lain, misalnya model wiri, model kolaboratif. Tapi saya tidak mungkin membahas semua model. Mudah-mudahan nanti lalu waktu kita bahas model-model yang lain, tapi dalam sesi waktu yang berikutnya. Nah, inquiry ini adalah model pusat pada siswa menekankan proses pencarian, penyelidikan, dan penemuan informasi secara aktif untuk membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Dalam model ini, siswa didorong untuk bertanya, mengoperasi, mencari masalah, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pemikiran secara kreatif, kritis, dan efektif. Juga harus juga reflektif. Nah, ini ya ada pendapat dari
parents bahwa Ibu ini mendorong siswa untuk memahami konsep melalui proses tadi. Intinya adalah Ibu bahwa model ini adalah model yang mendorong siswa untuk menemukan sesuatu dari yang kita ajarkan. Misalnya Ibu ngajar apa? Ngajar apa? Full class. Misalnya apa ya? Full class ini ya kelas berapa? Nah kelas 6 kan kelas tingkat tinggi ya. Jadi artinya tidak masuk di 1, 2, 3 atau 3 kan masih rendah ya. 4, 5, 6 udah masuk tinggi. Artinya sudah materi pada tingkat tinggi. Nanti satu contoh aja, Bu, ada apa? Nanti PS. Kan PS itu luas ya. Luas ya. Misalnya ambil tentang apa? Tentang misalnya alam atau tentang sosial. Nah sosial kan juga luas. Temanya tentang sosial. Apa yang Ibu bukan dari kegiatan sosial tadi? Pakailah yang tadi. Ini. Nah, bagaimana caranya nanti adalah langkah kerjanya untuk memecahkan masalah dalam kelas. Nah, ini Bu adalah langkah-langkah pembelajarannya Bu ya. Ada yang disebut dalam operasi simulasi. Jadi Ibu wajib memberikan simulasi kepada siswa. Nah, guru memberikan permasalahan, pertanyaan yang lucu atau fenomena menarik untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mengarahkan fokus pembelajaran. Itu adalah yang pertama. Ada orientasinya atau simulasi. Dan kemudian ada merumuskan masalah. Siswa dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan atau masalah yang diselidiki berdasarkan topik yang diberikan. Jadi setelah orientasi selesai, masuklah Ibu merumuskan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Ya. Jadi ini Ibu mengajukan kemudian siswa membuat dugaan sementara hipotesis atas masalah yang dirumuskan sebagai dasar pencarian informasi lebih lanjut. Baru masuk dikumpulkan data informasi. Nah, siswa mencari dan mengumpulkan informasi itu melalui berbagai sumber. Kalau kelas 6 bisa dipakai, kelas 5 masih dipakai. Tapi ini guru yang menggunakannya, bukan siswa lo ya. Kalau di SMP mungkin dua, kalau SD mungkin kita guru dulu dengan bimbingan guru mengarahkan para siswa kita. SMP juga mungkin bisa tapi sedikit karena belum ketua di SMP ya. Kemudian sudah selesai di sini kita ada menganalisis data. Nah, siswa menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk sementara tadi. Jadi baru menyimpulkan dari yang kita ajarkan dan disimpulkan, baru nanti masuk merefleksi atau menjadikan hasil. Nah, langkah-langkah pembelajaran inilah yang kita pakai dalam proses pembelajaran di kelas dengan memakai metode thinking. Nah, ada beberapa teknik pembelajaran yang bersendiri ini. Ini ada disebut tekniknya ya. Ada teknik diskusi kelompok. Ada juga tanya jawab terbuka. Ada eksperimen. Ada juga studi kasus. Bapak Ibu, kalau kelas yang besar itu pasti Bapak Ibu membuat kelompok-kelompok menjadi kecil, ya kan? Jadi kelompok-kelompok kecil atau disebut peer teaching. Jadi kelompok kecil itu ada yang bisa 4 atau 5 orang, tergantung dari ini bentuk. Kalau kelompok besar tidak lebih efektif. Biasanya ada kelompok itu 4 atau 5 atau 3 orang. Nah, dan di sini Bu mengembangkannya, udah selesai baru adakan tanya jawab terbuka. Dengan cara memberikan tempat baik dulu ya Bu, materi dulu ya. Udah selesai, baru Ibu masuk di eksperimennya. Apa yang Ibu ambil dari tema Ibu, dari proses pembelajaran. Ini tergantung dari materi masing-masing. Karena ini bersifat umum ya, ini kan di luar pembelajaran. Kemudian masuk studi kasus. Nah, studi kasusnya agak beda Bu. Bisa saja Ibu ambil satu contoh kasus, terserah kasus apa aja yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran sebagai contoh. Jadi ini adalah teknik atau pembelajaran yang kita bisa pakai dalam ilmu. Sampai sini bisa dipahami begitu? Bisa dipahami? Lanjut lagi. Nah, di sini juga ada project based learning atau PBL. Ini biasa dilakukan oleh guru juga. Kalau mahasiswa PPG ini wajib melakukan PBL ya. Kemudian siswa melakukan project yang bentuk menggali informasi, kerjasama dan hasil sesuai dengan proses itu. Kemudian ada observasi dan wawancara. Observasi, paham ya? Observasi bisa dilakukan secara singkat, bisa juga dilakukan dalam jangka yang agak panjang, tergantung dari luas
belajarnya guna meningkatkan kesadaran metakognitif. Jadi perlu di sini bukan saja menjadikan tapi ada semacam profesi diri bagi guru dan siswa. Tema-tema kira-kira siswa sudah mampu belum ya? Ibu sudah paham belum ya? Itu ada evaluasi untuk bisa ada proses belajar. Nah, ini adalah manfaat pembelajaran inclusive learning. Ya, ini memberikan berbagai manfaat baik bagi guru maupun siswa. Ini IBL ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 1. Mampu berpikir kritis. 2. Analitis. 3. Mampu meningkatkan identitas siswa melalui proses eksplorasi dan penemuan sendiri. Nah, siswa menjadi lebih mandiri, termotivasi, serta memiliki rasa yang tinggi dalam mencari dan memahami informasi. Jadi dalam teknik pembelajaran ini, inclusive learning ini sudah lengkap, Bu. Nggak usah khawatir, penerapannya sudah lengkap. Tinggal Ibu praktiknya aja seperti apa dalam proses pembelajaran dalam proses sudah bisa dipakai apa-apa. Ini adalah satu model pembelajaran satu ya Bu ya, dari antara sekian banyak model pembelajaran yang lain. Ya. Nah, saya juga bicara tentang kelebihannya ya dari waktu itu, karena setiap model itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada model yang sempurna, pasti ada kekurangan. Karena itu kekurangannya kita bisa pakai model-model yang lain untuk melengkapi model yang pertama. Nah, ini model inclusive ini dia memberi kelebihan dalam mendorong siswa menjadi kompeten aktif, kritis, kreatif, karena dia berlangsung dalam proses menemukan tidak tahu melalui pertanyaan, pengamatan, dan analisis. Mereka juga bilang bahwa metode juga meningkatkan rasa ingin tahu, motivasi belajar, serta keterampilan operasi dan komunikasi. Ini kelebihannya. Banyak kelebihannya ya. Coba kelebihannya. Pertama, menuntut siswa kritis. 2. Menuntut siswa aktif. 3. Menuntut siswa kreatif. 4. Menuntut siswa kreativitas, meningkatkan kreativitas siswa. 5. Menuntut siswa termotivasi. 6. Jelas model ini juga tidak pada sendiri, dia ada kemandirian siswa dalam menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Itulah kelebihan dari metode inclusive based learning. Nah, bicara tentang kekurangannya, model ini juga memiliki kekurangan. Kenapa dibilang memiliki kekurangannya? Dia perlu waktu yang lebih lama dalam proses pelaksanaannya, membutuhkan keterampilan yang tinggi dalam memfasilitasi proses pembelajaran, serta bisa menimbulkan kebingungan pada siswa yang belum terbiasa belajar secara mandiri. Nah, kekurangannya begitu ya. Jadi kalau siswa ibu belum biasa disuapin terus oleh ibunya, ini ada dia tidak bisa mandiri ya. Nah, agak susah. Tapi kalau ibu sudah latih, itu bisa. Ini bisa dipraktekkan untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bisa. Kalau kelas 3 mungkin tapi sedikit-sedikit Bu, tidak full. Mungkin ada 1 segmen aja, 2 segmen praktek lagi. Mengasah. Karena dunia sekarang udah berbeda, ibu harus bisa membawa siswa itu ke arah yang lebih baik. Karena itulah kenapa guru itu adalah gerbang dunia pendidikan. Apalagi guru SD ya, guru SD itu nomor 1 sebetulnya. Saya guru TK, guru SD karena dia membuka di awal. Sampai nanti tingkatkan ke tingkat atas. Nah, ini kreativitas. Bicara tentang kreativitas, Bapak Ibu, ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, original, bermanfaat dalam menyelesaikan masalah. Inilah tuntutan dari kreativitas. Nah, itu ada terbatas pada ekspresi, tapi juga mencakup seluruh seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kehidupan lain. Jadi kreativitas ini mencakup seluruh segmen kehidupan. Semua ya Bu ya, kreativitas itu kan seluruh segmen kehidupan perlu nggak kreativitas? Perlu. Gak usah jauh-jauh itu. Misalnya ibu suka bawa makanan nih, bawa kue, mungkin bawa pisang, di tangan orang itu biasa-biasa saja. Tapi karena ibu punya kreativitas, di tangan ibu punya luar biasa. Padahal
Inilah yang disebut dengan kreativitas. Bosan juga kalau ibu yang suka jahit baju. Kita orang itu mungkin model baju biasa-biasa saja. Tapi kita katakan ibu yang jahit baju ini yang bahannya biasa menjadi luar. Karena kita sedang penggabung warna, penggabung model. Itulah disebut dengan hebatnya kreativitas. Nah, setiap guru biasanya ada kreativitas. Tinggal ibu mau nggak mengasah kreativitas ini menjadi suatu hal yang menjadi kelebihan ibu, menjadi kelebihan kita. Kenapa? Karena kita bisa dilatih, nggak bisa kalau nggak dilatih, dan itu prosesnya panjang. Tergantung nanti ibu bagaimana melangkah yang lebih maju, terutama dalam dunia pendidikan. Lanjut. Nah, silakan buka link YouTube-nya, bisa nggak? Buka aja kalau bisa, sebagai contohnya ya. Saya menyediakan contohnya untuk sebagai contohnya. Sembari menunggu contoh, silakan ibu, ada yang tanya nggak? Ya, silakan. Kalau untuk model pembelajaran itu seandainya kelas rendah yang bagus model pembelajaran. Nah, kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, modelnya agak sulit ya. Ya, mungkin bisa diambil tapi dengan cara ambil satu aja. Sebenarnya dia berapa langkah ya? Satu langkah 2, langkah 3. Mungkin pertama itu kita ambil. Misalnya tentang eksplorasi ya. Ambil dulu atau survei dulu atau wawancara dulu. Ambil satu-satu. Nanti kalau sudah kelihatan meningkat, kita coba praktekkan dikit-dikit ya. Kira-kira bisa masuk nggak? Karena tidak semua model pembelajaran itu bisa masuk di kelas rendah ataupun bisa masuk di kelas tinggi. Karena ada kekurangannya. Ini ya. Nah, ini contohnya. Membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Salah satu caranya yaitu dengan inquiry based learning atau model pembelajaran inquiry. Sesuai dengan namanya, inquiry berarti pertanyaan. Model pembelajaran inquiry memang mendorong siswa belajar melalui pertanyaan dan proses menemukan jawabannya. Dalam model ini, siswa terlibat aktif untuk meneliti, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Sementara Bapak Ibu Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir kritis dan reflektif siswa. Apakah model pembelajaran inquiry bisa disesuaikan untuk berbagai mata pelajaran? Syarat kedua, siswanya mau belajar. Kalau kedua syarat itu ukuran zakat itu berapa, masalahnya lain lagi, maka pengumpulan datanya lain lagi. Lalu analisisnya data itu lain lagi, pengumpulannya juga lain lagi. Satu proses pembelajaran ada masalah, zakat, masalah yang lain misalnya di SD ya, saya tahu di SD ini ada tentang berpidato ya. Bahasa Indonesia ada belum? Pidato ada. SD ada materi SD. Ada. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5 ada. Pidato. Tentang pidato ada pasti. Kalau kelas 6, kalau masih kurikulum Ada. 13, kelas 5, kelas 6 Ada. Ini banyak ke siswa. Kalau kita dulu kan langkah-langkah pidato, 1 pembukaan, 2 pembukaan itu assalamualaikum, kemudian yang terhormat ini isi pidato, kesimpulan. Ini siswa yang disuruh mencari sendiri. Banyak siswa yang mencari apa keuntungan itu. Kalau mengalami langsung, ingatnya lebih lama. Jadi neuro kita, otak kita, kalau kita mengalami langsung, ingatnya lebih seperti itulah begitu, yang belajar ingatnya lama. Kapan pertama kali bertemu dengan bapak, pasti masih ingat, karena mengalami sendiri. Tapi kalau orang cerita, kami dulu ketemunya yang lain ngomong dengan ibu, kami dulu ketemu dengan ibu di rumah itu waktu sama-sama ke pasar. Aku ikut orang tua deh.